tidak ditempati orang lain. Duhai pagi yang cerah, cerah sekali. Tapi matahari agak panas, Senyora. Ya, kau masih 20 tahun. Aku merasa lebih letih dari biasanya. Pergilah, kalau kau ingin ngobrol dengan tukang kebunmu itu. Dia bukan tukang kebunku, Senyora. Tapi dia taman lagi. Ia lebih tepat disebut milikmu daripada milik taman ini. Cari saja dia, tapi jangan terlalu jauh hingga tak kau dengar panggilanku. Saya sudah melihatnya. Dia di sana. Menanti. Pergilah, tapi jangan lebih dari 10 menit ya. Baik, Senyora. Nanti dulu. Sini kemari. Ya, ada apa lagi, Senyora? Berikan biji-biji jagung itu. Iya, lupa benar aku ini. Aku tahu, pikiranmu sudah lekat ke sana. Si tukang kebun itu. Ini, Senyora. Terima kasih. Terima kasih. Kalian datang. Kalian tahu kapan mesti datang menemui aku. Ini untuk yang putih. Dan ini untuk yang coklat. Ini untuk yang paling kecil tapi lincah. Merpati-merpati yang manis. Itu yang besar mesti lebih dulu. Kentara dari kepalanya yang besar. Dan itu, aduh, lincah benar. Itu yang satu, selesai mematuk, terus terbang ke dahan. Bersunyi diri. Agaknya ia suka berfilsafat. Tapi, dari mana saja kalian ini datang? Seperti kabar angin saja, meluas dengan mudah. Jangan bertengkar, masih banyak. Besok bawakan yang lebih banyak lagi ya. Membuang-buang waktu saja. Mereka itu suka benar bicara yang bukan-bukan. Duduk sini sajalah, Tuan. Lagi pula ada seorang wanita biasa di sini. Tidak, Tuan itu. Aku mau duduk sendiri saja. Tapi tak ada, Tuan. Kau lihat bangku yang di sana itu. Lihat, Tuan. Bangku itu kan milikku. Tapi Tuan, 3 orang pendeta duduk di sana, Tuan. Usiklah mereka itu. Aku tidak mau. Kau mau digaji atau tidak? Ya, baiklah.
Jadi, bagaimana? Apa mereka sudah mau pergi, Ki? Sudah Tuan. Sudah. Kenapa kau kelihatan kaku begitu? Kau tadi bilang sudah kan? Lalu yang kulihat duduk di sana siapa? Itu Tuan. Nampaknya memang harus aku juga yang turun tangan untuk menyingkirkan mereka. Sudah Tuan, sudah. Lebih baik kita cari tempat duduk yang lain saja Tuan. Nah, mungkin di sana. Ya, kau ada benarnya juga. Sudah, ayo. Iya Tuan. Hei, awas, hati-hati. Apa Nyonya berbicara dengan saya? Ya, dengan Tuan. Ada apa Nyonya? Tuan menakut-nakuti burung-burung merpati saya. Hush, hush, sudah Tuan. Apa kau mau bunuh kacang itu? Tidak Tuan. Peduli apa dengan burung-burung itu? Apa, ha? Ini bangku umum Nyonya. Tapi kenapa? Tuan mau tutupin pendeta-pendeta di sana itu, ha? Nyonya, kita kan belum pernah jumpa. Dan kenapa juga tadi Nyonya menegur saya? Sudahlah John itu. Iya Tuan. Lebih baik kita pergi saja. Baik. Lama sekali Tuan ini. Sudah tua, mau bagaimana? Buruk amat si perangai Tuan itu. Kenapa orang masih jadi tolol dan pandir kalau sudah meningkat tua? Syukur ia tidak mendapat bangku. Orang-orang yang menakut-nakuti burung-burung merpatiku. Kenapa bangku-bangku di sini kotor semua? Tidak tahu Tuan. Bagaimana bisa aku duduk kalau kotor begini? Hah, ia marah-marah. Ya, ayo, carilah bangku kalau kau dapat. Pencarian ini membuat aku lelah John itu. Aduh, kasihan. Ia menyeka keringat di dahi. John itu. Ada apa Tuan? Lebih baik kita kembali saja lah. Sudahlah. Nah, itu dia kemari lagi. Debu-debu mengepul seperti kata lewat. John itu. Ada apa Tuan? Kira-kira pendeta yang ngobrol tadi sudah pergi belum ya? Sepertinya belum Tuan. Wali kota seharus lebih banyak menaruh bangku di sini. Sebentar Tuan. Permisi, Senyora. Apakah Tuan saya boleh duduk di sini? Karena kau meminta dengan baik, ya sudahlah. Terima kasih banyak, Senyora. Tuan, duduk sini saja, Tuan. Harus berapa kali aku bilang padamu, aku mau duduk sendiri. Ayolah, Tuan. Duduk di sini sajalah. Hanya seorang wanita biasa di sini. Ya, sudah lah, sudah. Tapi tunggu sebentar ya, Jun itu. Iya, Tuan. Ayo. Iya, Tuan. Selamat pagi. Jadi, Tuan di sini lagi. Ku ulangi lagi. Kita belum pernah jumpa. Toh, saya cuma
membalas salam Tuan? Selamat pagi. Mestinya cukup dibalas dengan selamat pagi lagi saja. Seharusnya Tuan minta izin untuk duduk di bangku saya ini. Ini kan bangku umum, Nyonya. Tapi kenapa bangku yang di sana itu Tuan katakan milik Tuan juga, hah? Baik-baik. Sekian sajalah. Ya Tuan. Dia ini perempuan aneh. Patutnya dia di rumah saja. Merendah menghitung tasbih barangkali. Jangan mengoceh lagi. Aku juga toh tak akan pergi untuk sekedar menyenangkan hatimu. Jonito, Ada apa Tuan? lap. Bercanda Tuan. Ini Tuan. Terima kasih Jonito. Kalau disiram air sedikit tentu lebih baik. Cuh. Tak berdebu lagi jadinya taman ini. Apa Tuan biasa menggunakan sapu tangan sebagai lap? Kenapa tidak? Apa Tuan juga menggunakan lap sebagai sapu tangan? Hah? Nyonya kan tidak punya hak untuk menggigit saya. Toh sekarang saya ini tetangga Tuan. Mana Jonito tadi? Jonito! Ya Tuan. Aku mau buku. Bosan aku mendengarkan hal-hal tak penting macam ini. Alangkah sopan santunnya Tuan ini. Maaf saja Nyonya. Tapi saya mengharap Nyonya tidak bernafsu untuk ikut campur urusan orang lain. Toh saya memang biasa melahirkan pikiran-pikiran saya. Jonito! Ada apa Tuan? Bukuku mana? Kau ini membuatku marah saja. Lakukan hukumanmu. Tadi. Tentu. Ini sudah ke-100 kalinya Tuan. Memangnya siapa yang seringkali berbuat ulah padaku? Baiklah. Oh. Kau sungguh menghiburku, Jonito. Cukup. Itu dia. Oh, saya kira Tuan mengeluarkan teleskop. Nyonya bicara lagi. Tentunya penglihatan Tuan masih baik sekali. Jauh lebih baik dari penglihatan Nyonya. Tentu saja. Kalau Nyonya tidak percaya, Nyonya bisa tanyakan kepada kelinci-kelinci dan burung-burung. Artinya Tuan suka berburu kelinci dan burung-burung. Saya ini pemburu memang. Dan sekarang pun saya tengah berburu. Kalau Nyonya tidak percaya, Nyonya bisa lihat ini. Jonito, Siap Tuan. kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Siap ya? Baik Tuan. Ikan yang terbaik. 1, 2, ya! Jelek sekali aktingmu itu. Ulang. Sekali lagi ya, Jonito. Ya Tuan. Kali ini harus betul-betul. Siap ya? 1, 2, ya! Kau membuatku marah saja. Pergi sana.
Siap, Tuan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dan seperti yang sudah Nyonya lihat, saya ini memang pemburu. Tiap minggu saya menyenang bedil bersama anjing saya pergi ke Arasaka. Iseng-iseng berburu, membunuh waktu. Ya, membunuh waktu. Apa hanya waktu saja yang bisa Tuan bunuh? Jadi Nyonya kira begitu? Saya bisa menunjukkan kepala burung saat di kamar saya. Dan saya juga bisa menunjukkan kepala singa di kamar tamu saya. Meskipun saya bukan pemburu. Ya, sudahlah Nyonya. Percakapan kita cukupkan saja sampai di sini. Saya mau membaca. Hah, Tuan menyerah. Henti! Aku mau ambil obat kucing dulu. Apa Nyonya mau? Kalau cocok, Ini nomor 1 Nyonya. Nyonya pasti akan suka. tentunya akan menghilangkan pusing. Saya pun begitu. Tuan suka bersin. Ya, biasanya 3 kali. Sama dengan saya. Kalau begitu, ini ku taruh di sini ya Nyonya. Kenapa Nyonya? Santai saja. Tiap kali aku pakai ini, pasti ku bersihkan. Tidak ada apa-apa Nyonya, ambillah. Ya sudahlah. Hati! 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 Enak kan sekarang Nyonya? Saya pun merasa agak enakan sekarang. Oh ya, permisi Nyonya. Saya mau izin membaca. Tidak mengganggu Nyonya kan? Silahkan Tuan. Anda tidak mengganggu saya lagi. Terima kasih banyak Nona. Segala cinta itu menyakitkan hati. Tetapi bagaimana juga pun pedihnya, cinta adalah sesuatu yang terbaik yang pernah kita miliki. Nah, baik itu dari penyair Kampuamo. Ah, Anak-anak dari para bunda yang pernah aku cinta. Baris-baris ini agak lucu juga rasanya. kira juga begitu. Oh iya Nyonya. Dalam buku ini ada beberapa baris-baris bagus. Apa Nyonya mau mendengarnya? Boleh. Dua 20 tahun
Dan ia pun kembalilah. Cara Tuan membaca dengan kacamata itu sungguh agak menggelikan saya. Jadi Nyonya bisa membaca tanpa kacamata? Tentu saja. Setua ini? Nyonya main-main saja. Coba saya pinjam buku Tuan itu. Ini Nyonya. Bukan yang ini. Yang ini. 20 tahun berlalu dan ia pun kembalilah. Masing-masing saling memandang. Berkata, mungkinkah dia orangnya? Ya Allah, di mana orangnya itu? Maaf Nyonya. Cara Nyonya membaca tanpa kacamata membuat saya terkesan. Saya iri hati pada penglihatan Nyonya. Padahal saya hafal tiap kata syair itu. Saya gemar sekali membaca puisi. Sungguh gemar sekali. Bahkan ketika dulu saya masih muda, kadang saya suka bersyair. Sajak-sajak bagus juga. Ya, macam-macam lah. Saya dulu sahabat dari Esprosoda, Zorilla, Bakua, dan banyak penyair lain. Saya kenal Zorilla pertama kali waktu di Amerika. Tuan pernah ke Amerika? Saya sering ke Amerika. Kapan? Pertama kali saya ke sana waktu umur saya 6 tahun. Tentunya dulu Tuan ikut Columbus. Ya, tidak sejelek itu nasib. Saya memang sudah tua, tapi belum pernah kenal Raja Ferdinand serta Ratu Isabella. Saya juga teman dari Kampuamo. Berjumpa pertama kali waktu saya di Valencia. Saya warga kota di sana. Apa sungguh? Betul Nyonya. Saya lahir dan dibesarkan di kota itu. Masa mudaku juga habis di sana. Jadi Nyonya pernah ke Valencia? Pernah. Tiada jauh dari Valencia. Ada sebuah villa. Dan kalau masih muda sekarang, bisa mengembalikan kenangan-kenangan yang manis. Saya pernah tinggal beberapa musim di sana. Tapi sudah lama lampau. Villa itu dekat laut. Tersembunyi di antara pohon-pohon jeruk. Mereka menyebutnya villa. Aduh, lupa. Villa. Villa Marisela. Ya, Marisela. Marisela, apa Tuan pernah mendengarnya? Tak asing lagi nama itu. Kita tambah tua, tambah pelupa ya. Dulu di villa itu ada seorang wanita yang paling cantik yang pernah saya lihat dan saya kenal. Kalau tidak salah namanya itu Laures. Bukan.
juga. Siapa ya? Oh ya, Laura Leorento. Laura Leorento. Benar Nyonya. Ada apa? Tak apa-apa. Hanya mengingatkan saya pada teman karib saya. Aneh juga. Memang aneh. Dia diberi sebutan perawan. Kawan. Hah? Perawan bagai bagai perak. Tepat. Perawan bagai perak. Nama itulah yang dulu terkenal di sana. Ah, saya seperti melihatnya kembali di balik jendela di antara kembang mawar merah itu. Apa Nyonya ingat jendela itu? Ya, saya ingat. Itulah jendela kamarnya. Dulu dia suka berjam-jam berada di jendela itu. Ya, memang dia suka begitu. Dia gadis ideal. Manis bagai kembang lilia. Rambutnya hitam. Sungguh mengesankan sekali. Mengesankan sampai kapan saja. Tubuhnya ramping sempurna. Betapa Tuhan telah menciptakan keindahan seperti itu. Dia seperti impian saja. Jika seandainya Tuhan tahu bahwa impian itu ada di samping Tuhan, Tuhan akan sadar impian macam apa itu, ha? Dia adalah gadis yang malang, yang gagal cinta. Betapa sedihnya. Apa Tuhan pernah mendengar kabar Laura? Saya pernah mendengar kabarnya. Nasib malang meminta yang lain. Gonzalo? Gonzalo. Si jago cinta cakap itu. Peristiwa cinta yang sama. Duel itu. Tepat. Duel itu. Si jago cinta cakap itu adalah Si jago cinta cakap itu adalah saudara sepupu saya. Saya juga sangat sayang sekali kepadanya. Oh iya, saudara sepupu. Seorang teman telah menyerati saya dan bercerita tentang mereka. Dia saudara sepupu Tuan itu tiap pagi lewat di depan jendela dengan naik kuda dan melemparkan ke atas seberkas kembang yang segera disambut gadisnya. Kemudian saudara sepupu saya tadi datang lagi untuk mengambil kembang dari atas. Betul begitu Nyonya? Benar. Dan keluarga gadis itu ingin agar ia kawin dengan saudagar kaya yang tidak ia cintai. Dan pada suatu malam, ketika saudara sepupuku tadi tengah menanti gadis yang menyanyi, di balik jendela, lelaki itu muncul dengan tiba-tiba. Dan menghina saudara Tuan itu. Kemudian pertengkaran pun terjadi. Dan kemudian duel. Tepat, duel. Waktu matahari terbit di tepi pantai, saudagar itu luka-luka parah. Saudara saya harus lari dan kemudian bersembunyi. Tuan rupanya mengetahui benar ceritanya. Nyonya pun begitu agaknya. Saya katakan tadi, seorang teman telah menyerati saya. Saya pun diceritai oleh saudara sepupu saya. Tak salah lagi, dialah Laura itu. Kenapa menceritakan padanya? Dia tak curiga apa-apa. Dia sama sekali tak bersalah.
Dan apakah Tuan juga yang menasihati saudara sepupu Tuan itu untuk melupakan Laura? Oh, saudara sepupu saya tak pernah melupakannya. Bagaimana bisa begitu? Akan saya ceritakan segala-galanya kepada Nyonya. Anak muda Don Gonzalo itu lari dan bersembunyi ke rumah saya. Takut menanggung akibat buruk sehabis menang duel itu. Dari rumah saya, dia terus lari ke Madrid. Ia kirim surat-surat kepada Laura. Di antaranya sajak-sajak. Tapi tentunya surat-surat itu jatuh ke tangan orang tuanya Laura. Buktinya tak ada balasan. Kemudian Gonzalo pergi ke Afrika dan menjadi seorang tentara. Dia tahu bahwa cintanya telah gagal sama sekali. Kemudian Gonzalo pun terbunuh di sebuah selokan sambil menyeru berulang kali nama Laura yang tercintanya itu. Laura! Oh Laura! Laura! Dusta! Dusta kotor belaka. Ya, aku tak bisa membunuh diri, aku lebih ngeri lagi. Tuan tentunya telah ditumbangkan kesedihan yang sangat. Memang betul, Nyonya. Dia sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Dan kukira kemudian Laura telah melupakannya. Kembali bermain memburu kupu-kupu seperti biasanya. Tak pernah meratapinya. Tidak, Senyor. Sama sekali tidak. Tapi Nyonya, perempuan memang biasanya begitu. Kalaupun itu sudah sifat perempuan, perawan bagai perak adalah terkecuali. Teman saya itu menanti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan tak sumber surat pun tiba. Suatu senja ketika matahari terbenam, dia meninggalkan rumahnya dengan tergesa-gesa dan menuju pantai tempat kekasihnya menjaga nama baiknya. Ia menuliskan namanya di pasir, lalu duduk di atas karang, memandang ke kaki langit. Ombak menyanyikan tembang duka yang kekal dan menggapai batu karang di mana perawan itu duduk. Air pasang segera tiba dan menyapu garis itu dari muka bumi. Ya Allah. Para nelayan di situ sering menceritakan bahwa nama yang ditulis garis itu lenyap di telan air pasang. Toh kamu tak tahu reka-reka sendiri cerita kematianku. Dia berdusta lebih kotor dari dustaku. Laura yang malang. Wahai Gonzalo yang malang. Aku takkan bercerita kepadanya bahwa aku kawin 2 tahun kemudian setelah duel itu. Aku takkan menceritakan kepadanya bahwa 2 bulan kemudian aku mengawini seorang penari balet dari Paris. Nasib memang selalu aneh. Di sini Tuan dan saya, 2 orang asing bertemu secara kebetulan dan menceritakan kisah cinta yang sama dari 2 teman lama yang telah bertahun-tahun lalu terjadi. Seperti sudah akrab benar kita ini. Ya, memang aneh. Padahal mula-mula bertemu tadi kita bertengkar ya. Tuan juga yang mengganggu merpati-merpati saya tadi. Ya, memang agak kasar saya tadi. Memang
lagi? Tentu saja Nyonya. Asal paginya secerah ini. Dan saya juga takkan lagi mengganggu merpati-merpati Nyonya. Akan saya bawakan biji-biji jagung juga nanti. Terima kasih banyak. Merpati-merpati selalu tahu cara berterima kasih. Mana pembantuku tadi? Petra! Petra! Mana dia? Petra! Tidak. Tak akan kuceritakan kepadanya siapa aku ini sebenarnya. Don Gonzalo sudah tua dan lemah. Biarlah dia mengangankan aku sebagai penunggang kuda yang tampan yang lewat di bawah jendelanya. Mana Juanito? Juanito! Astaga, dia sedang bercanda dengan gadisnya. Ada apa Tuan? Dari mana saja kamu ini? Saya lagi berduaan tadi Tuan. Sama siapa? Sama cewek lah. Emang ada cewek yang mau sama kamu? Pasti ada lah. Kasihan ceweknya. Sabar ya. Tidak. Aku sudah berubah tua. Lebih baik ia mengingatku sebagai Laura bermata hitam yang melemparkan bunga dari atas jendela. Petra. Nah, itu dia. Kenapa dia? Si tukang kebun itu memberikan bunga-bunga ini kepada Senyora. Terima kasih. Alangkah baiknya. Sedap benar baunya. Ini semua sungguh menyenangkan ya Nyonya. Demikian juga saya, Senyar. Kalau begitu, sampai besok Nyonya. Sampai besok, Tuan. Mana topi kejon itu? Ini Tuan. Terus dong. Nah, sebenarnya tidak ingin kupakai sih. Hari ini cukup panas ya. Pagi yang cerah. Besok Tuan duduk di bangku Tuan. Tidak Nyonya. Saya akan duduk di sini saja. Itu pun kalau Nyonya tidak keberatan sih. Bangku ini selalu menanti Tuan. Kan saya bawakan biji-biji jagung besok. Besok pagi jadilah. Besok pagi. Pagi yang benar. Ini untuk Tuan. Astaga, merepotkan Nyonya saja. Tapi kalau ini ku terima, bagaimana nanti Nyonya berjalan? Kalau begitu, ku hadiahkan tongkat ini untuk Nyonya juga. Apa yang dia lakukan? Jadi tahu. Beraninya kau meninggalkan aku. Maaf Tuan. Tak salah lagi. Dialah Gonzalo. Tak salah lagi. Dialah Laura itu. Mungkinkah dia orangnya? Ya Allah. Diakah orangnya itu?